Oke, untuk suka kimia kali ini kita masih membahas tentang pH hidrolisis garam. Soalnya adalah garam amonium klorida atau kita sebut dengan NH4Cl dapat dibuat dengan mereaksikan 50 ml larutan NH3 0,2 molar dan 50 ml larutan HCl 0,2 molar menurut reaksi. Jadi NH3 kalau reaksinya NH3 ditambah dengan HCl akan menjadi NH4Cl. Senyawa tersebut dalam air akan mengalami hidrolisis dengan pH larutan sebesar berapa? Jika diketahui ketetapan basanya dari NH3 adalah 10 min 5, sedangkan ketetapan air K waternya adalah 10 pangkat min 14. Oke, sekarang kalau kita mau lihat di sini kita cari dulu mol masing-masing larutannya. Yang pertama kita mau cari mol dari NH3 ya. Mol NH3 sama dengan volume dikali dengan molar. Volumenya adalah 50 ml dikali dengan 0,2 molar. Jadi hasilnya adalah, ini bisa coret sama ini, hasilnya adalah 10. Tapi satuannya masih milimol. Kenapa? Karena ini masih mililiter. Untuk mol dari larutan HCl ini sama rumusnya, volume dikali dengan molar sama angkanya juga 50 ml kali 0,2 molar ya sama-sama 10 milimol. Jadi di sini NH3 sebagai basa yang lemah dan HCl adalah asam kuat, aku singkatnya seperti ini. Dan ini adalah basa lemah dari NH3 dan asam kuat dari HCl. Ini adalah penyusun dari garam. Kenapa kita tahu ini hidrolisis garam? Karena mol penyusun garamnya itu sama. Dari basa lemahnya 10, asam kuatnya juga 10. Jadi mol sama untuk penyusun garamnya. Ini merupakan ciri dari hidrolisis. Ya, hidrolisis garam. Hidrolisis garam cirinya adalah mol zat penyusunnya adalah sama. Kalau di sini kan sama-sama 10 milimol, ya. Oke, sekarang ini karena tersusun dari asam kuat dan basa lemah, garamnya akan bersifat garam itu akan mengikuti yang kuat. Cara mudahnya seperti itu. Kalau asamnya yang kuat ya garamnya berarti garam asam. Kenapa? Karena basanya lemah. Nanti kalau basanya yang kebalik, basanya yang kuat dan asamnya yang lemah, maka garamnya bersifat asam. Ini sebenarnya sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Atau ciri lainnya juga biasanya garam asam diketahuinya Kb. Jadi kebalik, kalau garam asam yang diketahuinya ketetapan basa ya, ini sebesar 10 min 5. Ini adalah basa ya, NH3. Untuk ketetapan airnya 10 min 14 nanti dipakai juga. Kita mau reaksikan dulu nih NH3 tadi ya ditambah HCl akan jadi garam dari NH4Cl. Ini adalah mula-mula reaksi setimbang atau sisa boleh. Mula-mulanya adalah ini 10 milimol ya dari basa lemah 10. Asam kuatnya 10, garamnya belum terbentuk. Pada saat bereaksi kurangkan dengan mol yang lebih kecil. Jadi yang ini karena 1 untuk koefisiennya 1 dari NH3 10, HCl juga 1 10, maka ya mol paling kecilnya ya 10. Berarti kita kurangkan dengan mol yang paling kecil, karena sama ya kita kurang 10 sama kita kurang 10 untuk di kiri atau pereaksi. Untuk yang di kanan yang ini kita tambah karena produk kan akan bertambah. Ini tinggal kita tambah ya, 10 dikurang 10 habis. Ini juga habis. Ini adalah 10 milimol karena satuannya masih milimol. Nah, ini kan adalah garam, yang sisa jadi tinggal garam. Jadi molnya untuk hidrolisis, mol penyusunnya, mol unsur-unsur penyusunnya harus sama. Kenapa? Biar habis bereaksi. Jadi tinggal digaram saja. Oke, untuk itu udah terbentuk nih molnya, mol garamnya, lalu molaritas dari ini kita buat
molaritas dari NH4Cl-nya ya, itu berapa. Jadi kita cari molaritas sama dengan mol dibagi volume total. Oke, kita masukin molnya yang ini yang udah didapat 10 milimol. 10 milimol dibagi dengan volume total. Volume yang awal itu 50 mili ya. Volume NH3 50, HCl 50 ditambah 50 tambah 50 jadi 100 ml. Ini mengapa kita ini 100 ya, kurang nolnya 1. Nah, ini kenapa kita nggak rubah, karena mililiter, milimol per mililiter itu hasilnya juga molar. Ini 10 bagi 100 ya 10 pangkat min 1 molar ya. Nah, setelah itu jangan lupa ini fungsinya kita mau ionisasi garam dari NH4Cl. Jadi ini agar kita tahu NH4Cl itu kalau terionisasi akan jadi NH4 positif dan Cl minus. Nah, di sini molaritasnya kan tadi 10 milimol. Kok 10 milimol? 10 pangkat min 1 molar. Berarti di sini kalau di sini 10 min 1 molar, ini koefisiennya 1, di sini juga 1, di sini juga 1, maka otomatis molaritasnya berpatokan pada yang ini ya, NH4Cl, karena koefisiennya sama semua, ini juga sama. Molaritasnya sama, min 1 semua. Nanti kalau misal di sininya 2 ya 2 kalinya dari 10 min 1 dan seterusnya ya. Oke, karena di sini tadi garamnya bersifat asam, maka yang diambil adalah yang garam yang terhidrolisisnya, yaitu yang ini NH4 ya. Karena kalau Cl kan kuat, jadi kalau Cl itu asalnya dari HCl, dia kuat, jadi dia tidak terhidrolisis. Yang terhidrolisis adalah yang lemah. Jadi yang ini yang kita ambil molaritasnya ya. Jadi molaritas garam yang terionisasi itu. Kok terionisasi? Yang terhidrolisis. Oke, sekarang kita mau cari, kita turunin sedikit. Sebentar ya, ini. Oke, sekarang karena tadi garamnya bersifat, aku tulis dulu ya, garamnya bersifat garam asam, maka yang dicari adalah konsentrasi H plusnya. Rumus untuk H plus sama dengan KW, ketetapan air, dikali molaritas garam yang terhidrolisis. Dibagi, ini yang terhidrolisis. Kenapa? Karena ini yang lemah. Asalnya dari NH3. NH3 itu lemah, basa lemah. Kalau Cl min itu kuat, jadi tidak terhidrolisis. Dibagi dengan KB. Oke, tinggal kita masukkan aja. Akar dari KW-nya ketetapan air 10 pangkat min 14. 1 kali molaritas garam terionisasinya atau terhidrolisisnya 10 min 1 dibagi dengan KB, ketetapan basanya 10 min 5 sama dengan min 14 dikali 10 min 1 hasilnya 10 min 15 dibagi 10 min 5 berarti min 15 dikurang min 5 jadi akar dari 10 min 10 ya. Jadi akarnya tinggal kita buat seperti ini. Ini karena ada angka satunya, kita pakai 1 lah ya, di depan 1 dikali 10 min 10 berarti 10 bagi 2 jadi min 5. Oke. Lalu pH ya. Maka pH sama dengan min log dari konsentrasi H plus. Ya, sama dengan berarti min log 1 kali 10 min 5 ya, sama dengan di sini ini tinggal cara mudahnya seperti ini kali ke depan, min 5 kali min jadi 5 ya, 5 min log ini ngikutin di belakang, 5 min log 1 log 1 itu jangan lupa log 1 itu 0. Jadi 5 min log 1 atau 5 aja juga boleh. Tapi di sini kan enggak ada pilihan 5 min log 1 ya. Maka kita pilih ini bisa juga 5
plus log 1. Kenapa? Log 1 kan 0. Jadi 5 ditambah 0 jadi sama. Ini sama-sama hasilnya 5. Karena kalau kita mau pakai seperti ini, pH sama dengan min log 10 pangkat min 5. Jadi ini ke depan aja. Jadilah 5 ya. Seperti itu. Jadi hasilnya 5 plus log 1. Kenapa? Karena log 1 itu 0. Jadi tetap aja sama dengan 5. Tapi kalau 1 min log 5, log 5 nilainya bukan 0 ya. Begitu. Oke, sekarang kalau kita lihat jawabannya berarti yang C nih. Kita jadi sesuaikan dengan jawabannya ya. Oke. Semoga ini bisa mengerti.